tumbuhan penghasil steroid. Di sini saya mengambil sebuah jurnal berjudul Isolasi Senyawa Steroid dari Akar Tumbuhan Asam Kandis atau Garcinia coarops XDC sebagai obat penurun demam, di mana jurnal ini bersumber dari Jurnal Penelitian Hasil Hutan dan sudah terakreditasi Sinta 2. Garcinia coa termasuk famili Gutiferae yang dikenal di Indonesia dengan nama asam kandis. Secara tradisional, kulit batang dari Garcinia coa ini telah digunakan sebagai antipiretik dan antimikroba. Sementara untuk buah dan daunnya digunakan untuk memperlancar peredaran darah, ekspektoran, pencahar, serta akarnya untuk menurunkan demam. Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh senyawa steroid dari ekstra akar tumbuhan Garcinia coa. Metode penelitiannya yaitu yang pertama di sini yaitu penyiapan bahan dan alat, yang mana untuk sampelnya di sini digunakan akar dari Garcinia coa. Kemudian dilakukan ekstraksi akar gekoa dengan cara akar tersebut dibersihkan, kemudian sampai dilakukannya pembuatan simplisia dengan tingkat kehalusan tertentu, yang mana bubuk kering dari simplisia ini tadi akan difraksinasi menggunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat. Selanjutnya, dilakukan pemisahan dan pemurnian isolat dari ekstra etil asetat akar gekoa. Pemisahan yang pertama yaitu ekstra etil asetat akar gekoa 24 gram ini dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis menggunakan pelarut dengan berbagai eluen untuk mencari eluen yang tepat untuk kolom vakum cair, yang mana nantinya di sini akan diperoleh eluat dengan pola noda yang sama yang digabung menjadi satu fraksi, kemudian dipekatkan dan diperoleh 9 fraksi gabungan dari F1 sampai F9. Pemisahan yang kedua yaitu pemisahan fraksi F2 2 gram, selanjutnya menggunakan kromatografi kolom gravitasi atau KKG, yang mana nantinya di sini eluat dengan pola noda yang sama digabung menjadi satu fraksi, dan dari hasil penggabungan itu didapatkan 5 subfraksi F2.1 sampai F2.5, yang mana fraksi F2.2 ini dimurnikan dengan teknik rekristalisasi dan didapatkan senyawa 1 20 mg berupa kristal putih. Kemudian yang terakhir yaitu adalah karakterisasi dan penentuan struktur senyawa hasil isolasi, yang mana senyawa murni ini dilakukan penentuan struktur molekulnya dengan menggunakan metode spektroskopi 1HNMR dan untuk menentukan jumlah, jenis, dan lingkungan protonnya. Kemudian digunakan CNMR dan DET untuk menentukan jumlah dan jenis karbon yang ada. Untuk hasilnya yang di sini pada penentuan struktur senyawanya, yang pertama itu berdasarkan spektrum HNMR 500 MHz CDCl3, sinyal 1 ini menunjukkan sinyal khas untuk kelompok senyawa steroid, di mana tidak adanya sinyal di atas delta H 5 ppm. Dan terlihat sinyal yang menumpuk pada daerah di bawah delta H 2 ppm yang khas untuk steroid. Selanjutnya terdapat sinyal yang khas untuk proton olefinik pada delta H 5 ppm dan terdapat sinyal proton teroksigenasi pada delta H 3 ppm yang ditemukan pada golongan senyawa steroid. Sinyal pada delta H 5,34, 5,15, dan 5,01 ini merupakan sinyal untuk proton metin olefinik yang mengindikasikan adanya dua ikatan rangkap di mana salah satu ikatan rangkapnya terikat pada C kuartenar sp3. Sehingga hanya muncul 3 sinyal pada proton metin. Kemudian sinyal pada delta H 3,52
spesifik untuk proton teroksigenasi. Selanjutnya terlihat sinyal dengan intensitas tinggi pada delta H 0,6 sampai 1,1 ppm yang diduga sinyal untuk gugus metil. Sinyal lainnya pada delta H di bawah 2 ppm merupakan sinyal-sinyal untuk proton sikloheksana. Hasil analisis data spektrum HNMR tadi diperkuat oleh data spektrum CNMR, di mana terlihat adanya 29 sinyal karbon yang terdiri atas 4 sinyal untuk karbon sp2 yang muncul pada daerah di atas delta C 100 ppm, 140,9, 121,9, dan 138,5 dan 129,4 yang memperkuat dugaan adanya 2 buah ikatan rangkap pada senyawa yang dianalisis tersebut. Selanjutnya juga terlihat sinyal pada delta C 72,0 ppm yang khas untuk karbon teroksigenasi. Sinyal-sinyal ini khas untuk senyawa golongan steroid yang mempunyai 2 ikatan rangkap dan mempunyai gugus hidroksil pada C3. Sinyal lainnya menumpuk pada delta C di bawah 60 ppm merupakan sinyal untuk karbon sp3 dalam bentuk C, CH, CH2, dan CH3 dari kerangka dasar steroid. Untuk menentukan jenis atom C, apakah C kuartaner, tersier, sekunder, ataupun primer, ditunjukkan dari spektrum depth. Dari hasil analisis data spektrum depth, ternyata senyawa hasil isolasi mempunyai 6 karbon primer yang muncul pada delta C, kemudian ada 9 karbon sekunder pada delta C, ada 11 karbon tersier, ada 3 karbon kuartaner pada delta C. Dari data spektrum HNMR dan CNMR dan spektrum depth ini dilakukan langkah selanjutnya itu dibandingkan dengan data stigmasterol yang telah dilaporkan sebelumnya, yang mana di sini digunakan data stigmasterol pembanding yang diperoleh dari Sesbania grandifloralin. Di sini adalah data dari spektrum CNMR pembanding senyawa 1 dan depth. Dari tabel ini terlihat data CNMR senyawa hasil isolasi ini hampir sama dengan CNMR stigmasterol pembanding yang diperoleh dari Sesbania grandifloralin. Berdasarkan data titik lele dan analisis spektrum NMR serta membandingkan dengan struktur stigmasterol yang telah dilaporkan ini, diduga senyawa hasil isolasi dari tanaman asam kandis ini adalah golongan steroid, yaitu stigmasterol, dengan struktur molekul sebagai berikut. Ini adalah struktur senyawa stigmasterol. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu suatu senyawa metabolit sekunder, yaitu kelompok steroid, yang berhasil diisolasi dari ekstra etil asetat akar GECOA menggunakan teknik kromatografi kolom serta rekristalisasi, ditentukan menggunakan HNMR, CNMR, dan depth, serta perbandingan dengan data senyawa yang dilaporkan sebelumnya, disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi steroid ini adalah stigmasterol.